Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita bahas masuk ke, tadi kan sudah tunggal putra, sekarang ganda putra. Jadi tradisi juara ganda putra Indonesia di All England 2024 ini nampaknya juga akhirnya sukses terjaga oleh Fajarian. Berapa kali sih kita memang menjaga prestasi di ganda putra ini, Ti? Dan juga akhirnya apakah itu juga bisa menjadi bekal untuk ganda putra nantinya juga dapat menorehkan emas ya, Mas, di Olimpiade yang harapannya kan biasanya kita dapat. Ya. Kita ngomongin All England dulu ya. Ya, All England. Dari 8 All England terakhir di nomor ganda putra, itu 6 diantaranya jadi punya Indonesia. Dan ganti-ganti pasangannya kan. Maksudnya yang juara bukan orangnya itu-itu aja. Ada Kevin Marcus, ada Hendra Ahsan juga ada Bagas Fikri, ya, ada Fajarian 2 kali berturut-turut. Tahun lalu kan Hendra Ahsan kalah dari Fajarian ya. Jadi di ganda putra ini memang Indonesia punya kekuatan yang bagus, tradisinya bagus, bukan cuma di All England, tapi kita kalau mau ngomongin Olimpiade, di Olimpiade juga berarti yang paling peluangnya banyak. ganda putra lebih besar dibandingkan di atas kertas nih. Di atas kertas. Tapi yang main kan di atas lapangan ya. Yang main di atas lapangan, dan sekali lagi persaingan saat ini luar biasa. Bukan cuma dari negara-negara yang secara tradisional punya prestasi bagus. Cina, Denmark, Jepang, bahkan negara-negara sekarang yang nggak punya tradisi bagus sebelumnya, India, Taiwan, ini juga jadi saingan. Malaysia juga ada ya, Thailand. Jadi persaingannya ini benar-benar sangat merata gitu ya. Jadi bukan cuman lawannya kalau tahun 80-an kan Cina lagi, Tiongkok lagi, itu Malaysia gitu ya. Sekarang cukup banyak, Bu. Iya, India saja sekarang pasangannya peringkat 1 dunia gitu. Jadi persaingan, All England kita menang, tapi seneng-senengnya jangan lama-lama gitu, karena tantangan yang terberat adalah Olimpiade. All England tahun depan masih ada lagi, Olimpiade baru 4 tahun lagi ada gitu, dan ini nggak bisa diremehkan karena secara teknis sama gitu, tapi mental ini yang harus benar-benar disiapkan. Ini suara anak basket nih, mau bertanya ke lo. Iya benar, suara anak basket. Kalau bicara soal Olimpiade basket itu Amerika Serikat nggak kemana deh. Iya. Bener nggak Mas Yuri? Betul. Bener ya. Nah artinya begini, kalau ganda putra dan tunggal putra aja udah dipegang, udah kita yang megang di All England gitu loh ibaratnya. Ya bukan tidak mungkin dong kalau Olimpiade juga ada, ya sekali lagi di atas kertas, tapi kalau misalnya lawannya juga masih itu-itu juga, ya kita punya keyakinan dong di sana. Iya, kalau tadi Abbas ya, anak basket. Anak basket. Ini Abad, anak badminton. Saya anak siapa dong? Jadi sekali lagi, peluangnya sama dengan kontestan lain nanti di Olimpiade. Setidaknya tapi di All England setelah jadi juara, kita kembali lagi bahwa ini adalah bukti bahwa kalau mereka fokus ya, pemain-pemain kita ini fokus, benar-benar fokus, mentalnya, teknisnya disiapkan dengan baik, itu punya peluang juga untuk mendapatkan medali. Cara mengasah itu bagaimana? Benar-benar harus dihitung ya. Jadi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih meliput badminton gitu ya di Cipayung, jadi benar-benar harus dihitung peak performance-nya menuju Olimpiade. Jadi nggak semua turnamen itu diikutin terus sama pemain-pemain ini. Begitu. Nggak harus diikutin terus. Karena menjelang Olimpiade, kalau ini poin mereka ini sudah aman, karena Olimpiade, kalau Olimpiade itu nggak bisa semua ikut gitu, karena harus ada poin. Setelah poin itu mereka cukup, mereka bisa masuk ke Olimpiade. Dan Jojo punya tiket untuk itu ya? Punya. Jadi di kita itu Jojo, Ginting sudah aman. Terus Rian, Fajar sudah aman. Juga. Di ganda putri, Apri sama Siti Fadia sudah aman. Ganda campuran ada satu lagi juga sudah aman. Jadi di ganda putra sama ganda tunggal putra. Itu bisa dibilang peluangnya yang cukup besar. Tunggal putri Gregoria juga sudah ada tiket. Ganda putri ada Apri dan Siti Fadia. Jadi kalau misalnya untuk tampil di Olimpiade setelah tiketnya ini aman, poinnya ini aman, ini akan diatur. Kalau kemarin-kemarin diatur, mereka nggak selalu turun di turnamen ini gitu. Jadi di Olimpiade ini mereka disiapin di sini supaya jaga-jaga jangan sampai cedera. Karena kalau turnamen itu kan pasti ada rentan cedera juga kan. Kalau udah main kan nggak mungkin tahan-tahan supaya nggak cedera. Jadi supaya jangan cedera. Harus all out juga pasti mainnya. Biasanya sebelum Olimpiade mereka juga akan dikumpulkan untuk mental dengan psikolog. Nah ini yang non teknis ini sebetulnya yang sangat memegang peranan penting. Apalagi kalau ganda. Ganda itu kan nggak main sendiri, harus benar-benar klop sama pasangannya gitu. Jangan sampai menjelang turnamen malah satunya sakit, satunya cedera, atau satunya ada catatan nggak dari Anda sebagai wartawan senior olahraga melihat? Wartawan aja jangan senior. Oh iya, oke.
Enggak, saya tadi kan dia bilang ngakunya abad kan. Iya. Berarti udah seabad. Tua-tuaan sama All England dong saya. Nah, tapi begini Mas Erwin, catatan singkat saja Mas Erwin sebelum kita mengakhiri diskusi kita pagi hari ini. Untuk ganda putri ini apa sih? Ganda putra? Enggak, untuk ganda putri. Oh, iya. Kan artinya Nomor-nomor lainnya, Mas. Kan kita Nomor lain. bisa Nomor menorehkan lainnya. prestasi Oh, yang oke, baik oke, iya, gitu. iya. Artinya apa catatan dari Anda mungkin sebagai wartawan olahraga? Iya. Khusus di ganda putri ini. Ya regenerasi sih ya. Kalau regenerasi gapnya itu kan terlalu jauh. Setelah kita nggak ada Grecia Polii, kan nggak ada lagi pemain yang benar-benar bisa tampil konsisten. Grecia setelah tampil jadi peraih medali emas Olimpiade tahun lalu di sebelumnya di Tokyo. Setelah itu kan nggak ada lagi penerusnya yang benar-benar bisa catch up. Di ganda campuran kan juga seperti itu. Liliana Natsir pensiun, Tontowi Ahmad pensiun, nggak ada yang catch up sekarang gitu. Jadi regenerasi, terus konsistensi itu yang diperlukan. Paling bagus di ganda putra. Ganda putra itu sampai ada 4 pasangan yang Hendra Ahsan belum pensiun, sudah ada muncul lagi gitu kan ya. Jadi harapannya di ganda putri juga seperti itu ya Mas ya? Harapannya seperti itu. Wah, ini PR berat PBSI. Mungkin apresiasi apa sih yang harus diberikan kepada para putra-putri terbaik bangsa kita juga yang bisa memicu semangat mereka nantinya untuk terus berprestasi? Yang harus dipikirkan adalah kalau mereka sudah memutuskan untuk jadi atlet ya harus fokus gitu kan ya. Karena kan biasanya gangguannya setelah mereka jadi banyak atlet ya apalagi masuk ke pelatnas itu cenderung merasa sudah puas, udah paling top nih di Indonesia nih. Padahal baru pelatnas. Di pelatnas juga udah banyak saingannya. Apalagi keluar gitu kan ya. Di luar tuh maksudnya di dunia internasional lebih banyak lagi saingannya. Bukan negara-negara besar di bulu tangkis, enggak. Negara-negara kecil, India, Spanyol, yang sebelumnya nggak punya prestasi yang luar biasa di masa lalu gitu kan. Oke. Dan kita sekali lagi ucapkan selamat juga Bravo. kepada Profisiat. tim Indonesia luar biasa dan semoga menjadi bekal juga nantinya untuk memuluskan kemenangan di Olimpiade. Terima kasih banyak Mas Erwin. Sama-sama. Hadirnya, sehat selalu. Sukses untuk Anda, Mas. Assalamualaikum.